Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik, hari ini kita bicara langsung teman-teman semua. Tema kita pada hari ini adalah ibadah yang sia-sia. Mau langsung mulai pada materi kita pada hari ini. Ibadah yang sia-sia itu seperti apa sih? Tentu saja ibadah yang sia-sia adalah ibadah yang ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang menyangka ketika mereka banyak beribadah kepada Allah, salatnya banyak, puasa banyak, tapi ternyata ketika di hari akhir nanti dia terkejut bahwa ternyata amalan-amalan yang sudah dia kerjakan selama di dunia tidak diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita mau bahas hari ini. Apa yang menyebabkan ibadah kita sia-sia? Apa yang menyebabkan ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita melakukan berbagai macam amalan, sholat malam kah, kita mengaji kah, kita berpuasa, kita sedekah dan lain-lainnya, kita berharap agar semua apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Uh, Orang-orang saleh ketika usai bulan suci Ramadan selama 6 bulan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan mereka selama di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah. Mereka begitu takut amalan-amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, setelah 6 bulan selesai, 6 bulan berikutnya mereka berdoa agar umur mereka disampaikan di bulan suci Ramadan. Jadi bagi teman-teman yang hari ini ketika beribadah tapi ada perasaan cemas dan takut bahwa amalan-amalan itu tidak diterima, maka tentu itu adalah tanda yang bagus. Karena teman-teman akan berhati-hati untuk melakukan berbagai macam ibadah dan berusaha bagaimana caranya agar amalan-amalan kita diterima. Teman-teman lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka kepada Allah dengan hati yang takut balik kepada Tuhan mereka. Apa arti atau apa makna dari surah Al-Mu'minun ayat 60 ini? Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan kepada Allah dengan hati yang takut. Apa maksud dari ayat ini? Ketika Rasulullah SAW membacakan ayat ini, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, maka Siti Aisyah bertanya, ini maksudnya apa ayat ini? Siapa orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut? Itu maksud ayatnya apa? Apakah orang-orang ini ketika beribadah tapi kemudian mereka orang-orang yang minum khamar, mereka mencuri, mereka melakukan amal-amal buruk, sampai mereka takut bahwa ibadah mereka nggak diterima oleh Allah SWT. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Bukan. Mereka itu orang-orang yang justru beribadah, mereka sholat, mereka sedekah, namun justru mereka takut bahwa amalan-amalan mereka tidak diterima oleh Allah SWT. Ada jenis orang-orang yang sudah melakukan totalitas amal-amal soleh, tapi hati mereka tetap ada rasa takut tidak diterima oleh Allah SWT. Mereka ini siapa? Mereka ini orang-orang yang selalu bersegera dalam kebaikan. Mereka orang-orang yang selalu terdepan dalam melaksanakan kebaikan demi kebaikan. Jadi, justru kita harus punya perasaan kalau kita melakukan berbagai macam amal soleh, ada perasaan khawatir bahwa amalan kita tidak diterima oleh Allah SWT. Nah, rasa khawatir inilah yang membuat kita berhati-hati untuk melakukan amal-amal soleh. Bayangkan teman-teman semua, kalau kita melakukan ibadah demi ibadah, ibadah kan lelah ya, lalu tidak diterima oleh Allah SWT, menjadi ibadah yang sia-sia. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai apa saja sih yang membuat ibadah kita jadi sia-sia? Apa saja yang membuat ibadah kita nggak diterima oleh Allah SWT? Ada orang di zamannya Rasulullah itu udah ibadah puluhan tahun, sholat puluhan tahun. Kata Rasulullah, sholatmu tidak diterima oleh Allah SWT. Orang ini terkejut, kan, kaget gitu. Ternyata ada amalan-amalan kita yang nggak diterima oleh Allah. Jadi teman-teman jangan berbangga hati, teman-teman sodakoh banyak, atau teman-teman sholatnya banyak, ngajinya banyak. Mungkin sodakoh terselip ria. Ria membuat ibadah teman-teman sia-sia. Mungkin ketika melakukan amal-amal salih lainnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tidak diterima oleh Allah SWT. Ya, jadi hari ini beberapa hal yang menjadi penyebab tidak diterimanya amal salih kita. Yang pertama, penggugur amalan kita, penghapus pahala kita, yang membuat ibadah kita sia-sia. Yang pertama adalah syirik dan murtad tentunya. Orang-orang yang syirik, orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu ini semua. Orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak memiliki tauhid, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berbuat baik, semua kebaikan dibalas di dunia saja.
tapi tidak dibalas di hari akhir. Orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, kebaikan yang dilakukan dibalas di dunia dan di akhirat. Jadi tentang syirik, teman-teman lihat surah Az-Zumar ayat ke-65. Surah Az-Zumar ayat ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya. Dalam surah Az-Zumar ayat ke-65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau, jika kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan gugur, terhapuslah amalanmu dan tentu kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi yang pertama yang membuat ibadah kita sia-sia, nggak dinilai, nggak dibalas oleh Allah di hari akhir nanti kalau kita syirik, kita nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja berikutnya adalah murtad, keluar dari agama Allah SWT. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-217 dikatakan, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah orang yang gugur dan sia-sia. Gugur sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sebaliknya orang yang tadinya bukan Islam masuk ke Islam, maka semua dosa-dosanya yang kemarin dihapus, dia seperti bayi yang terlahir kembali. Jadi harusnya cukup iri nih kita nih sama orang-orang yang masuk Islam ya. Mereka seperti bayi baru lahir bersih gitu, nggak ada dosa, bersih. Sebaliknya orang-orang Islam yang dari kecilnya Islam ini nggak tahu kita dosa kita udah sebanyak apa dan nggak tahu kita amalan ibadah kita diterima atau nggak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang membuat ibadah kita sia-sia, yang membuat ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syirik. Engkau percaya kepada selain Allah, engkau meminta kepada selain Allah, engkau bersandar, engkau takut kepada selain Allah, syirik. Banyak syirik ya teman-teman, tanpa kita sadari syirik. Syirik itu contohnya, teman-teman percaya pada jimat-jimat tertentu itu syirik loh teman-teman semua. Izin Uma cerita, Uma pernah datang ke satu rumah teman, di setiap pintu tuh kayak ada yang dibungkus kain putih gitu, di setiap pintunya. Uma tanya itu apa, terus katanya itu keris yang dibungkus gitu. Sebagai penyelamat atau keris ini yang menjadi penyelamat untuk rumah ini atau untuk keluarga ini. Syirik. Atau teman-teman punya jimat-jimat tertentu. Apa? Teman-teman yakin kalau saya pakai kalung ini, pakai gelang ini yang menjadi penyelamat saya, itu syirik. Teman-teman semua. Atau kalau saya punya benda ini, batu ini atau apalah itu syirik. Nah, itu banyak terjadi di Indonesia, itu banyak terjadi ya benda-benda tertentu. Atau kita datang ke seseorang itu memberikan satu benda, itu juga sering juga. Kita datang ke dalam tanda kutip kata kita ustadz gitu ya, tapi kemudian beliau memberikan satu benda dan beliau nulis bahasa Arab. Banyak juga terjadi, ternyata itu jimat teman-teman semua ya. Jimat, beliau katakan udah pegang ini, jaga ini. Bukan disuruh baca Quran, bukan disuruh zikir, tapi disuruh pegang ini dan jaga ini. Jimat itu juga bagian dari syirik, hati-hati teman-teman semua. Itu yang membuat amalan-amalan kita ditolak oleh Allah SWT. Izin juga Uma pernah pergi ke Turki. Di Turki itu terkenal gantungan kunci yang warna biru kayak mata satu gitu, gantungan biru gitu. Dan ditempel di mana-mana. Ketika Uma tanya ini apa? Kenapa ada di setiap tempat, ada di mobil, ada di restoran, ada. Nah, mereka mengatakan sebagian mereka ini adalah pelindung kami gitu ya, pelindung kami dari berbagai macam kejahatan. Itu syirik. Jadi bergantung pada benda-benda itu syirik teman-teman semua. Seringkali kita cek dalam kehidupan kita punya nggak hal-hal kayak gitu. Atau ada juga yang mengatakan percaya pada ruh nenek moyang dan sebagainya itu syirik. Jadi bagi siapapun yang menggantungkan dirinya kepada selain Allah itu syirik dan ibadahmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hapus dari berbagai macam kesyirikan, beribadah kepada Allah semata. Kedua, apa yang membuat ibadah kita ditolak, yang membuat ibadah kita sia-sia, puasamu sia-sia, Quranmu sia-sia, qiyamul lailmu sia-sia, sedekahmu sia-sia kalau engkau riya. Riya. Riya itu apa sih artinya? Memperlihatkan amalan kepada manusia. Ketika ada manusia, ciri-ciri riya nih, lawan riya itu ikhlas. Kalau ikhlas itu artinya lillah, melakukan segala sesuatu untuk Allah. Mau ada orang, nggak ada orang, tetap sama ibadahnya. Tapi kalau riya beda. Di depan orang dia bersemangat, ketika nggak ada orang dia nggak mengerjakan. Di depan orang dia membaguskan amalan-amalannya, ketika dalam kesendirian dia malas-malasan. Itu riya. Riya adalah memperlihatkan amalannya kepada manusia, berbangga. Ciri-ciri riya ketika ada orang memuji,
Nah, dia bersemangat. Ketika dia tidak dipuji, dia malas, dia hentikan. Tapi kalau orang ikhlas, nggak bergantung pada penilaian manusia, nggak berharap puja-puji manusia. Yang dilakukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia berbuat kebaikan, mau dihargai, nggak ada masalah. Karena dia melakukan kebaikannya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang membalas, nggak mengharap dari manusia. Tapi kalau ria, dia mengharap puji-pujian dari manusia. Memperlihatkan amalannya kepada manusia dengan penuh kebanggaan. Mengharapkan kebaikan dunia bagi dirinya. Ya. Nah, syirik ini teman-teman semua hati-hati, dia termasuk syirik kecil. Kalau tadi syirik besar itu bergantung kepada selain Allah, percaya kepada selain Allah, tapi syirik itu tapi riya itu adalah syirik kecil. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, bagi pada kalian, kata Rasulullah, ada syirik yang lebih tersembunyi daripada langkah seekor semut. Jadi syirik itu eh, apa syirik kecil atau riya itu tuh syirik tersembunyi ya teman-teman semua. Yang tahu tuh dirimu aja sebenarnya. Engkau melakukan ikhlas atau nggak ikhlas yang tahu dirimu sendiri. Makanya itu syirik kecil disebut syirik yang tersembunyi. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, bukankah syirik itu adalah sesuatu yang menjadikan selain Allah sebagai zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya, syirik kecil atau riya lebih tersembunyi daripada langkah seekor semut. Langkah seekor semut dibandingkan dengan riya. Itu riya itu lebih tersembunyi daripada langkah seekor semut. Artinya apa? Riya itu halus, muncul di sini nih, tiba-tiba. Awalnya nih, contoh ya teman-teman semua, contoh riya syirik kecil ini. Awalnya sedekah nih, sedekah tadinya ikhlas, ikhlas, ikhlas. Di tengah perjalanan, ketika sudah mulai dipuja-puji orang, orang-orang mulai orang-orang mulai memviralkan misalnya ya kebaikan-kebaikanmu. Di sini muncul nih, mau lebih dipandang lagi oleh manusia, merasa berbangga, hati ujub gitu. Kemudian akhirnya niatnya udah belok. Makanya kita selalu dikatakan bahwa luruskan niat di awal, di tengah, di akhir, luruskan niat, perbaharui niat supaya ibadahmu itu diterima. Karena niat itu kadang-kadang berubah-ubah. Kadang-kadang awalnya ikhlas, lillah karena Allah, tapi di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba niatnya berubah. Jadi riya gitu. Jadi senantiasa perbaharui niat gitu teman-teman semua. Ya, apapun amalan soleh yang teman-teman lakukan. Teman-teman baca Quran gitu. Baca Quran. Baca Quran biasa di depan umum karena ada orang yang udah biasa baca Quran. Baca Quran. Di Mesir ini semua orang baca Quran di mana-mana. Mau di stasiun kayak, mau di bandara kayak, mau di di halte bus kayak, di tempat-tempat umum mereka baca Quran di mana-mana. Baca Quran biasa, tapi riya tuh muncul kalau tiba-tiba ada orang lewat, kemudian kita baguskan suara kita supaya kita mendapatkan pujian dari dia. Itu masuk riya, teman-teman semua. Hati-hati. Jadi Rasulullah SAW ingatkan, riya itu lebih tersembunyi daripada langkah seekor semut. Maka perbaharui niat meminta sama Allah keikhlasan, ya Allah keikhlasan. Uma mau cerita sedikit. Uma kalau di Mesir ini, Uma selalu minta doa dari para masyayikh, dari para dokter, dari para guru-guru gitu. Apa pesan mereka? Selalu dan selalu mereka bilang, salah satunya adalah jaga keikhlasan. Ikhlas, ikhlas, ikhlas gitu. Artinya apa? Lakukan semuanya lillah, lillah, lillah. Gak mengharap pandangan manusia, gak mengharap puja-puji manusia, gak mengharap tepuk tangan dari manusia, enggak. Terlalu kecil, balasan dari manusia terlalu kecil. Berharap pada Allah SWT saja. Jadi ketika kau melakukan kebaikan, mau dibalas kebaikan atau enggak ada masalah. Mau dipuji, enggak dipuji, enggak ada masalah. Yang kita cari adalah ridha dari Allah SWT. Rasulullah lanjutkan, syirik kecil atau riya lebih tersembunyi daripada langkah seekor semut. Maukah aku tunjukkan kepadamu, ya Abu Bakar, jika engkau mengucapkannya, maka lenyaplah riya itu, lenyaplah syirik yang tersembunyi itu. Catat doanya teman-teman semua. Kadang-kadang riya ini masuk ke dalam diri kita, hati-hati. Hati-hati. Uh, contoh teman-teman ya, sebelum bahas tentang doa dari Rasulullah SAW, ada salah satu Syekh Az-Zahar ini mengatakan, saat ini orang-orang berlomba-lomba menampakkan keburukannya di sosial media. Maka saatnya engkau menampakkan kebaikanmu di sosial media. Nampakkan kebaikanmu, nampakkan syiar-syiar agamamu. Tapi hati-hati teman-teman semua. Engkau menampakkan syiar, engkau menampakkan engkau ikut kajian, atau engkau menampakkan Quran yang engkau baca dan sebagainya, sedekah yang engkau berikan, nggak ada masalah. Tapi hati-hati, kadang-kadang riya terselip di situ. Hati-hati. Maka baca doa ini. Semoga engkau senantiasa diberikan oleh Allah keikhlasan. Apa doa yang diajarkan Rasulullah agar nggak ada riya di hati kita? Apa doa yang diajarkan Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika
bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan kesyirikan terhadapmu dan dalam keadaan aku mengetahuinya, ketika aku mengetahuinya. Dan aku memohon ampun kepadamu dari apapun yang tidak aku ketahui. Doa yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Bakar supaya tidak riak dalam melakukan amalan-amalan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan kesyirikan terhadapmu dalam keadaan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu dari apapun yang aku tidak mengetahuinya. Doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi ulang lagi, Nabi Muhammad SAW mengatakan pada Abu Bakar, ada syirik kecil yang lebih tersembunyi daripada langkahnya seekor semut, yaitu riya. Baca doa ini, semoga engkau senantiasa mengerjakan sesuatu lillah karena Allah SWT. Gitu teman-teman semua. Uma cerita sedikit pengalaman personal sebelum kita masuk kepada poin-poin berikutnya. Kadang-kadang dalam ceramah safari dakwah di Indonesia, kan safari dakwah ke berbagai macam pelosok ya teman-teman semua, nggak cuma di kota-kota besar, datang ke pelosok-pelosok. Dan ketika ceramah itu kan orang tuh ribuan datang gitu, rame gitu di masjid. Uh, Salah satu kebiasaan orang-orang Indonesia itu apa? Mereka suka cium-cium tangan gitu kan, cium-cium tangan gitu, memeluk-meluk dan segala macam. Itu tuh dalam hati tuh Uma tuh ya sedih ya, ada rasa sedih karena ngerasa ya Allah, mereka sebegitunya kepada saya, Engkau telah menutupi aib dan kekurangan saya, dosa saya ya Allah, sehingga orang-orang sayang pada saya. Orang-orang sayang pada kita bukan karena kita soleh ya teman-teman semua, tapi orang-orang sayang pada kita karena Allah menutupi kekurangan aib dosanya kita, sehingga orang-orang lihat kita yang indah-indahnya saja. Berikutnya Uma beristighfar sebenarnya ketika orang-orang cium tangan, peluk-peluk gitu. Mau beristighfar, terus Uma katakan ya Allah, ngeri ya, maksudnya puja-puji manusia itu sesuatu yang mengerikan gitu teman-teman semua. Khawatir itu membuat kita jadi apa ya, jadi berubah niat gitu. Nah, ketika berubah niat, bayangkan Uma dari Jakarta lah istilahnya ya, kita berangkat dari Jakarta tuh jam 4 pagi, kemudian safari dakwah pagi, siang, sore, malam gitu, 4 titik gitu. Kemudian sampai penginapan lagi jam 12 malam. Bayangkan kalau terselip riya di situ, itu capeknya dakwah dalam tanda kutip. Nggak diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya itu kadang-kadang mesti banyak istighfar ya teman-teman, melakukan kebaikan tapi di hati kalau udah mulai terasa, aduh ngeri ini, udah mulai ada rasa-rasa senang nih. Ketika dipuji, senang ketika dilihat, itu cepat-cepat beristighfar dan cepat-cepat berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu doanya. Doa yang diajarkan Rasulullah supaya kita nggak punya riya di hati kita. Ketiga, apa yang membuat amal-amal kita sia-sia, tidak diterima oleh Allah SWT? Mendatangi dukun, mendatangi peramal, mendatangi orang pinter, mendatangi dukun, berkedok ustadz. Nah, itu banyak tuh. Contoh sebelum Uma bahas juga ini. Ibu Uma itu punya penyakit autoimun udah 20 tahun lah kurang lebih ya teman-teman semua. Autoimun itu penyakitnya kayak penyakit Nabi Ayub tuh, penyakit kulit yang apa namanya pemphigus vulgaris. Jadi kulit-kulitnya melepuh gitu. Berobat ke rumah sakit iya, berobat ke Pak Ustadz iya, tapi Pak Ustadznya juga macam-macam. Nah, beberapa Ustadz mengatakan, Ibu mandi kembang 7 rupa atau berapa gitu, jam 12 malam katanya. Harus cari kembang-kembangnya, terus mandi harus jam 12 malam. Atau Ibu mandi dengan air kencing Ibu sendiri. Dan aneh-aneh yang lain-lainnya. Nah, teman-teman hati-hati. Ketika teman-teman datang ke ustadz yang katanya ustadz, teman-teman perhatikan apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh orang ini gitu. Apakah sesuai dengan syariat Allah SWT atau apakah keluar dari syariat Allah SWT? Air kencing itu kan najis kok, dimandiin gitu misalnya gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman, kadang-kadang kita punya masalah, kita datang ke ustadz yang mana dulu nih gitu. Kita mau di ruqyah sama ustadz misalnya, tapi ustadz yang mana dulu? Kalau ruqyahnya ayat-ayat Quran, Masya Allah, betul ruqyah syar'iyah. Tapi ada yang nyuruh kita macam-macam aneh-aneh, bukan ustadz gitu ya. Peramal, kita nanya gimana ya kehidupanku, perdaganganku gimana nih, gimana kita nanya-nanya atau kita datang kepada dukun peramal atau sejenisnya. Sekarang kan banyak nih, kalau pakai cincin ini maka akan mengeluarkan aura baik dan semua orang akan mencintaimu dan macam-macam lah itu teman-teman semua. Hati-hati karena ini termasuk
teman-teman, amal-amal ibadah teman-teman tidak diterima oleh Allah SWT. Allah SWT dan Rasulnya itu mengecam siapapun ya yang mempercayai perkataan dari para dukun. Gugur pahala sholatmu akibat kau bertanya kepada mereka. Walaupun kau mungkin nggak percaya, tapi kau sudah mulai bertanya. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun, ya, dan percaya pada ucapannya, datang aja udah salah, apalagi percaya pada ucapannya, maka sungguh dia kufur terhadap syariat yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis lain disebutkan barang siapa yang mendatangi peramal, kemudian dia bertanya kepada sesuatu, maka tidaklah diterima sholatnya selama 40 hari. Sholatmu 40 hari yang kau kerjakan enggak diterima oleh Allah SWT. Karena engkau bertanya kepada para dukun-dukun. Begitu ya teman-teman semua, jadi hati-hati kalau mau datang pengobatan alternatif misalnya, atau datang ke siapa-siapa, perhatikan kalau memang yang disuruhnya betul, ya betul. Uma punya anak sindrom kan, Sulaiman, kelainan langka. Pengobatan dilakukan di berbagai macam tempat, gak hanya di rumah sakit, tapi juga datang ke para ustadz gitu. Nah, salah satu yang Uma datangi, yang katanya ribuan orang datang ke situ gitu, tiap harinya ratusan orang datang ke situ. Ketika Uma datang, ternyata apa yang beliau katakan? Yang beliau katakan, kata beliau, kan beliau hanya mijit Sulaiman. Kemudian beliau katakan, jangan lupa ya untuk zikir setiap hari. Jangan lupa zikir setiap hari. Itu aja pesannya. Anak ini, insya Allah, anak ini dipijitkan, anak ini sehat, insya Allah. Setelah itu jangan lupa ibunya, ayahnya, itu harus zikir setiap hari. Minta kepada Allah SWT. Itu pesannya. Nah, berarti ini sesuatu yang benar, karena beliau yang menganjurkan sesuatu yang benar. Jangan lupa zikir ya dari Allah SWT, kata beliau. Jangan lepas zikir, dan tetap lanjutkan pengobatan di rumah sakit. Namun kunci dari semuanya adalah zikir. Kita baca ayat-ayat Quran yang sudah baca apa yang sudah diajarkan oleh Nabi dan Rasulnya, bacaannya ini. Dan itu memang ada di Quran, ada di hadis gitu misalnya. Nah, gitu ya. Jadi kita punya akal pikiran ya teman-teman semua. Kita tahu mana yang sesuai dengan syariat Allah, mana yang keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dengan itu.